Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang novel angkatan Balai Pustaka, dan aku akan menganalisis novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz menggunakan teori psikoanalisis atau psikologi kepribadian. Jangan lupa disimak ya. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi voor de Volkslectuur atau Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Qasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya, karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Kebanyakan penulis pada zaman ini berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an, yang lebih banyak menjelaskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua atau adat terhadap kaum muda. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintahan di Hindia Belanda pada zaman itu terhadap banyaknya koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumi Putra untuk menentang kekuasaan Belanda waktu itu. Hasilnya berdirilah Komisi voor de Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada 1908 yang kelak menjadi Balai Pustaka. KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak disangka pilihan berupa buku asing yang diterjemahkan justru membantu pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Berikut adalah sinopsis dari novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Novel ini menceritakan tentang bagaimana seorang laki-laki yang bernama Hanafi telah mengalami pola asuh yang salah. Mungkin sejak kecil ia sudah ditinggal meninggal ayahnya atau disekolahkan oleh ibunya ke Betawi dan dititipkan kepada orang-orang Belanda. Ketika Hanafi kembali dari Betawi usai sekolahnya itu, Hanafi memiliki sifat kebatinan orang Barat. Ia bahkan tidak berkenaan hatinya dengan adat kebiasaan orang Melayu, tempat ia dilahirkan. Hanafi pun jatuh cinta kepada seorang gadis cantik keturunan Indonesia dan Prancis yang bernama Kori. Karena Kori keturunan Indonesia-Prancis, ia dinasehati ayahnya tentang melaratnya perkawinan campur. Kori pun menjadi bimbang apakah ia menyukai Hanafi atau tidak, karena dari kecil mereka bersama. Karena perkataan ayahnya, Kori pun menjauhi Hanafi. Hanafi sangat sedih atas kepergian Kori dan ia dipaksa menikah dengan sepupunya Rapiah. Untuk balas budi karena ayah Rapiah telah membiayai Hanafi sekolah di Betawi. Hanafi terpaksa menikah dengan Rapiah. Mereka sudah 2 tahun menikah dan memiliki 1 anak laki-laki bernama Syafi'i. Hanafi selalu berwatak kasar kepada ibu dan istrinya. Ia mengasingkan diri dari pergaulan bangsanya. Bahkan Hanafi menyalahkan ibunya karena telah menikahkannya dengan Rapiah. Dia sangat menentang apapun yang ibunya bilang sehingga Hanafi digigit anjing gila dan mengharuskan ia berobat ke Betawi. Di Betawi, Hanafi bertemu dengan Kori. Hanafi meminta persamaan hak dengan orang Belanda. Hanafi rela keluar dari bangsanya sendiri dan berpisah dengan ibunya demi Kori. Sampai akhirnya Hanafi meminta Kori untuk menjadi istrinya. Tetapi pertunangan Kori tidak disetujui keluarganya di Gunung Wayang. Kori dan Hanafi pun menikah diam-diam. Tetapi lama-lama orang juga mengetahui, sehingga mereka dijauhi oleh orang-orang karena perkawinan campuran. Bahkan suatu hari Hanafi menuduh Kori berzina karena ada puntung rokok di rumahnya. Hanafi sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan Kori, hingga akhirnya Kori pergi dari rumahnya dan tinggal di Surabaya. Hanafi sangat mencintai Kori, lalu ia pergi ke Surabaya juga. Ternyata Kori di rumah sakit mengidap kolera. Sesampainya di rumah sakit, Kori dan Hanafi saling bermaafan.
Cory pun meninggal dunia. Hanafi sangat sedih atas meninggalnya Cory. Ia bahkan tinggal semalaman di makam Cory. Hanafi pun memutuskan ke Solo untuk meminta maaf kepada ibunya. Rapiah masih sangat mengharapkan Hanafi sebagai suaminya. Ibunya juga sudah banyak memberi masukan kepada Hanafi, tetapi tidak diindahkannya. Hanafi kekeh dengan cintanya pada Cory. Hanafi sudah tidak ada cita-cita yang harus digapai, yaitu Cory, sehingga ia meminum obat sublimat dan meregang nyawanya. Selanjutnya, tentang psikologi kepribadian. Muhammad Irham menyatakan psikologi kepribadian yaitu cabang ilmu psikologi yang membahas dan mempelajari sifat serta watak individu sebagai sebuah kepribadian unik yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Psikologi kepribadian terdiri atas 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Aspek id berkaitan dengan ketidaksadaran yang merupakan bagian yang primitif dari kepribadian. Id dianggap sebagai sumber energi utama, fisiologis yang terungkap kepada dorongan-dorongan hidup dan dorongan-dorongan mati. Ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan individu untuk berhubungan baik dengan dunia nyata. Superego dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsinya menentukan apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak, dan sesuai dengan moralitas yang berlaku di masyarakat. Berikut adalah hasil analisis id, ego, dan superego pada novel ini. Yang pertama, aspek id yang terdapat dalam tokoh Cory muncul sejak Hanafi mencium punggung tangannya. Cory langsung menanyakan perasaannya pada ayahnya mengenai sesuatu yang mungkin saja terjadi padanya. Hal tersebut terlihat dalam kutipan di bawah ini. Pa, apakah alangan perkawinan orang barat dengan orang timur? Pada halaman 15. Id yang kedua yaitu, setelah ia memandang sejurus selamanya pada mata gadis yang sedang membujuknya itu, maka digenggamnyalah dengan kelima jarinya tangan Cory yang sedang meraba tangannya itu. Diciumnya punggung tangan si gadis itu. Halaman 6. Kutipan tersebut menunjukkan id Hanafi semakin menaruh hati ketika melihat Cory yang molek berpenampilan menarik dan menawan setiap lelaki. Hasrat Hanafi pada Cory semakin membara dan sudah sulit untuk dibendung. Selanjutnya, ego. Ego Hanafi pun jelas pada saat pertikaian akibat menaruh cemburu pada Cory yang selalu didatangi wanita tua yang pekerjaannya sebagai mak comblang setiap hari. Kemuncanya, Hanafi menjelaskan tentang pengorbanannya untuk Cory. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan sebagai berikut. Haruslah engkau menaruh kasihan kepada seorang laki-laki yang sudah membuang diri ini. Halaman 182. Ego yang kedua adalah pada kutipan, Ibu yang tercinta. Sesungguhnya surat ini haruslah kualamatkan kepada Rapiah. Tapi karena perempuan itu kuperoleh dari ibu, kepada ibu pula, ya hendak kupulangkan. Halaman 132. Kutipan dari penggalan surat di atas menunjukkan ego Hanafi yang benar hanya mencintai Cory dan tak pernah ada sedikit pun menaruh hati pada Rapiah. Tertulis dalam penggalan surat itu, Hanafi memutuskan hubungan suami istri dengan Rapiah dan memulangkan pada ibunya. Selanjutnya, superego. Superego Hanafi pun nampak kala ia menyadari kesalahannya, dan ia pun dengan segera pergi ke Semarang untuk menemui Cory untuk memintanya kembali hidup bersamanya. Hal itu dapat terlihat dalam kutipan sebagai berikut. Ke Semarang, Hanafi telah mengambil keputusan dalam hatinya hendak berangkat ke Semarang mendapatkan Cory. Jika ia tidak diterima oleh istrinya, wallahu alam, apa yang akan terjadi atas dirinya. Hanafi pun tidak tahu. Yang diketahuinya hanyalah bahwa keadaan serupa itu tak kuat lagi ia menahan. Jika diperturutkan hatinya, boleh jadi akan gilalah ia. Halaman 225. Superego selanjutnya yaitu, meskipun Cory memiliki kewajiban untuk menolak Hanafi dan tak ingin dengan Hanafi, namun Cory juga pada dasarnya mencintai Hanafi. Hal tersebut nampak saat ia mengharapkan Hanafi untuk selalu bersamanya. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut. Alangkah senang hatiku Hanafi, bila engkau mempunyai kendaraan berupa itu pula. Pukul 7 aku sudah dari Gang Pasar Baru. Pukul 8:30 mesti ada di asrama. Sejam setengah kita boleh pesiar kelilingi kota Betawi. Apakah tidak senang? Halaman 107. Itulah tadi hasil analisis dari teori psikoanalisis atau psikologi kepribadian dari novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Sekian video saya. Terima kasih.